Satu waktu pada malam hari, gadis yang baru saja tinggal di tempat baru itu pulang dari tempat kerjanya. Karena banyaknya pekerjaan di kantornya sehingga ia pulang agak malam. Tiba-tiba lampu atau listrik di rumahnya mati. Dalam keadaan yang bingung itu, karena dia belum terlalu hafal rumahnya, maka si wanita ini mencari lilin dengan menggunakan handphonenya. Mondar-mandir berkeliling mencari lilin. Ke dapur tidak ada, di ruangan depan pun tidak ada. Sampailah akhirnya seorang anak perempuan kecil mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini saya akan mengangkat kisah tentang seorang gadis yang baru saja pindah kontrakan karena ia baru saja diterima di dekat wilayah tersebut. Seorang gadis ini sudah dipesankan bahwasanya di samping rumah tempat ia tinggal ada tetangganya adalah orang yang miskin, sepasang seorang ibu dan juga anak perempuannya. Para tetangganya selalu memberitahukan mereka bahwa mereka itu adalah orang yang miskin. Jangan kau biasakan menolong mereka, karena bisa jadi itu tidak baik untuk mereka. Karena akan memunculkan sifat malas, sifat mengemis, dan juga sifat meminta-minta, kata orang di sana. Satu waktu pada malam hari, gadis yang baru saja tinggal di tempat baru itu pulang dari tempat kerjanya. Karena banyaknya pekerjaan di kantornya sehingga ia pulang agak malam. Tiba-tiba lampu atau listrik di rumahnya mati. Dalam keadaan yang bingung itu, karena dia belum terlalu hafal rumahnya, maka si wanita ini mencari lilin dengan menggunakan handphonenya. Mondar-mandir berkeliling mencari lilin. Ke dapur tidak ada, di ruangan depan pun tidak ada. Sampailah akhirnya seorang anak perempuan kecil mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum, permisi tante, permisi tante, panggil anak itu dari luar pintu. Ada apa? Kata si wanita ini dari dalam dengan nada yang kesal. Saya ingin menanyakan kepada tante, apakah tante punya lilin? Maka sesaat itu juga gadis ini berpikir, tuh kan, lilin saja mereka tidak punya. Betapa miskinnya mereka. Aku harus memberikan pelajaran kepada mereka, supaya mereka tidak terbiasa meminta-minta. Aku tidak punya lilinnya. Lalu perempuan kecil ini mengatakan, kemarilah tante, saya ingin memberitahu satu hal. Dengan perasaan marah dan gusar, ia mendekati pintu dan membukanya. Kemudian dia berkata, ada apa? Dengan marahnya. Saya dan ibu sangat khawatir terhadap keadaan tante. Ah, basa-basi, kata si gadis dewasa ini. Maka si anak kecil ini melanjutkan pembicaraannya. Kami sangat khawatir kepada tante. Karena kan tante baru saja tinggal di daerah sini. Nah tante, sembari anak kecil ini memberikan sesuatu kepada gadis itu. Kami yakin dan tahu tante baru pindah ke sini. Mungkin bisa jadi tante tidak punya lilin. Maka ibu menyuruh saya datang ke sini mengantarkan lilin ini untuk tante. Mudah-mudahan lilin ini bermanfaat untuk tante dalam keadaan gelap seperti ini. Saudaraku rahimakumullah, banyak sekali hikmah yang kita dapatkan dari kisah singkat di atas ini. Setidaknya ada 2 poin penting yang dapat kita ambil pelajaran darinya. Pelajaran yang pertama, dari sudut pandang gadis yang baru pindah tadi. Seringkali kita mendapatkan informasi yang belum tentu benar kevalidannya. Hanya cerita dari orang,
yang katanya seperti ini dan seperti ini. Terkadang pandai sekali kita menilai orang dari segala hal, baik fisiknya, penampilannya, karakter, dan lain sebagainya. Bahkan dengan orang yang baru kita kenal, kita sudah berani menilai orang tersebut. Padahal kita belum tahu tentang sifat, karakter, apalagi kedalaman hatinya. Oleh karena itu, jangan terpengaruh omongan orang sebelum kita tahu kebenarannya. Jangan menilai orang dari casing luarnya saja. Lalu pelajaran yang kedua dari kisah tadi adalah kita lihat dari sudut pandang tetangganya yang miskin tadi. Dia mempunyai hati yang mulia, mempunyai rasa empati yang tinggi. Dia merasakan bagaimana susahnya dalam keadaan gelap sendirian. Oleh karena itu, ia menawarkan lilin kepada gadis itu. Bisa jadi lilin di rumahnya hanya 2 buah, tetapi ia membagi 1 lilin karena rasa kemanusiaan, rasa empati, yang rasa ini sudah jarang dimiliki orang belakangan ini. Terserahlah orang, yang penting aku senang. Terserahlah orang, yang penting aku bahagia. Maka si miskin ini, ia mengajarkan, sesulit apapun kita, sesusah apapun kondisi kita, bahkan sesempit apapun ekonomi kita, jangan biarkan hati kita ikut menjadi sempit. Terima kasih. Semoga video ini menginspirasi kita semua. Semangat menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.